ada sedikit atau sekelumit muqaddimah fiqhiyah yang kita hadirkan, kita membaca kitab Mukhtasar Abi Suja atau yang sering disebut dengan sebutan takrib. Kita sudah masuk bab baru, faslun fi zakatiz zuru'i wath thimar. Zakatnya hasil pertanian. Di sini bukan semua hasil bumi dizakati. Akan tapi yang dizakati adalah semua hasil bumi yang menjadi makanan pokok. Semua hasil bumi yang menjadi makanan pokok. Beras, ya, padi. Yang tidak jadi makanan pokok, ya tidak wajib zakat ditinjau dari sisi ini, seperti cabai, bawang. Kalaupun nanti ada pembahasan tentang zakat cabai, bukan disebut zakatuz zuru, bukan. Dan bukan zakatuz thimar. Nah, di dalam zakat hasil kebun, hasil bumi ini, syaratnya adalah dia harus makanan pokok. Kemudian di dalam ada hal lain lagi yang harus dipenuhi, bahwasanya setiap panenan atau jika digabungkan dalam satu tahun itu tidak boleh kurang dari 5 wasak. Tidak kurang dari 5 wasak. Kalau hitungannya satu wasak itu 60 sok. Satu sok itu 5 wasak. Satu wasak 60 sok. 60 kali 5 menjadi 300. Berarti 300 sok. 300 sok itu kali 4 mud. Kali 4. 300 kali 4 1.200. Ya, 1.200. Betul ya, 1.200. Kemudian 1.200 ini kali 6. 1.200 mud kali 6 on. Kali 6. 1.200 kali 6 menjadi 7.200. 1.200 kali 60, 7.200 gram. Kalau dikecilkan 720 kilo. Nah, jadinya 720 kilo dikecilkan. 720 kilo. Itu setelah dibersihkan, kalau padi jadi berasnya, 720 kilo. Yang mempunyai penghasilan beras seberat 720 kilo setelah dibersihkan, kalau sama padinya kurang lebih 1,2-1,1. Sebab penyusutannya ada, setelah merangnya itu dikupas, kulitnya dikupas, nanti bisa menyusut sampai, mungkin nyusut seperempatnya, seperempatnya. Sepertiga. Ya jelas kurang lebihnya seperti itu. Jadi 720 kilo itu sudah wajib dizakati. 720 kilo kurang dari 1 kuintal. Kurang dari 1 kuintal. Kurang dari 1 ton. Tidak pernah hitung-hitungan. 1 ton kan 1.000. 1 kuintal 100 kilo. Berarti 7 kuintal 20 kilo. 7 kuintal 20 kilo sudah keluar. Makanya yang panen padi kalau jadi berasnya, kalau padinya belembok tadi kurang lebihnya 1.100 atau 1 ton, 1 atau 1 ton, 2. Kemudian jika 1 kali panenan itu tidak mencapai 1 nisab, kalau di tahun yang sama dia mempunyai tanaman yang serupa, maka asalkan panennya belum keluar dari tahun itu, maka digabungkan. Misalnya tanggal 1
Muharram begini ini dia menanam bercocok tanam padi di beberapa petak sawahnya. Ternyata setelah panen 3 bulan yang akan datang hanya menghasilkan misalnya 100 atau 200 kilo, 2 kintal. Tapi bersamaan itu juga bulan berikutnya nanam di sebelahnya. Terus bulan berikutnya nanam di sebelahnya sana. Tidak serempak nanamnya. Selagi tanggal 1 Muharram selagi, maka tanaman-tanaman semuanya digabungkan nanti. Sampai asalkan belum masuk Muharram baru lagi. Sampai Dzulhijjah. Dzulhijjah oke. Panen dan Dzulhijjah tahun depan dikumpulkan dengan Muharram hari ini. Sebab masih 1 tahun. Selagi belum keluar Muharram digabungkan. Kalau seandainya 1 panenan sudah sampai nisab, tidak ada masalah, jelas. Wajib keluar zakat. Tapi kalau seandainya 1 kali panen belum, maka apakah digabung dengan yang lainnya? Digabung dengan yang lainnya yang serupa. Dan tentunya di tahun yang sama panenannya. Ini. Seperti itu. Kemudian nanti, khamsatu awsak. Wahya alfun wasitumi'ati ratlin bil iraqi. Mafima zada fa bihisabihi. Ini adalah ratal Iraqi, Irak hitungannya ratal Iraqi wa fima zada fa bihisabi. Jadi tambahannya tetap ada hitungannya, bukan seperti zakat kambing peternak. Kalau zakat kambing kalau tidak 40, kalau 45, 43 tiganya enggak ada zakatnya. Tapi kalau beras misalnya, panenmu kan tidak selalu tepat 720 kilo. Tidak selalu 7 ton. Mungkin ada 7 ton, 750, lebih dari 30 kilo. 30-nya tetap dikeluarkan zakat. Mengeluarkannya adalah nanti, di akhir. Nah ini, jadi kemudian, ini jelas, tahu nisabnya dulu ya. Kalau ini tidak pakai haul, selagi panen mengeluarkan zakat. Selagi panen mengeluarkan zakat, selagi panen mengeluarkan zakat, catatannya harus sampai nisab. Sampai nisab. Nisabnya tadi 5 wasak. 1 wasak 60 sak. Kali 5 300. 300 kali 6 on. Anggap saja kita itu tadi kita jadikan 1 mut itu adalah 6. Kalau kita jadikan 6,7 yang tambahin kurang lebihnya kan, maka kita kasih batasan mut itu ada yang mengatakan 6, ada yang sampai 7. Maka kadang kita ambil tengah 6,7, 6,5, 6,6. Khilaf. Sebab aslinya bukan hitungan pakai itu mut sudah mut. Sangat sederhana sekali pada zaman orang di Arab sana. Dulu dia ada takaran kalau tidak mut ya segembam begini 1 mut. Selesai. Semuanya kira-kira. Baik. Ini adalah tentang zakat. Kemudian nanti coba kita pertemuan yang akan datang kita sisipkan bagaimana kita untuk takyif fikihnya atau bagaimana kita memasukkan panenan-panenan yang ternyata hasilnya lebih gede, lebih besar daripada tanaman padi. Kalau nggak keluar zakat terus gimana itu misalnya. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nggak boleh zalim. Panen cabai itu ratusan juta itu. Bos bawang yang di Brebes itu Masya Allah dia adalah bos orang kaya raya, itu bisnis besar itu. Yang besar begitu hasil besar nggak keluar zakat kan aneh. Lalu bagaimana cara memasukkannya? Karena tidak disebutkan dalam bahasan fikih kita fikih Syafi'i dalam madhab Syafi'i yang melalui kitab-kitab lama ini. Tapi mu'asirin membahas. Penulis-penulis baru itu sudah mulai memasukkan, sudah mulai menggabungkan dari madhab-madhab karena apa? Kemaslahatan umat. Itu adalah tugasnya para ulama. Tidak ada bagi kita kecuali mengikuti. Selagi ulama mu'asirin membahas, kita pun ikut-ikut membahas. Karena apa? Mereka juga dengan ilmu tentunya. Bukan asal. Tapi yang jelas kaidahnya harus waspada. Sebab haram mewajibkan sesuatu yang tidak wajib adalah haram. Harus melalui ijtihad-ijtihad yang benar. Dan itu adalah pekerjaan para ulama.